Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu ya. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Gimana nih kabarnya adik-adik sekalian yang ada di rumah? Lause Denis gimana kabarnya? Agak sedih sih Lause. Sedih kenapa, Karena pandeminya gak selesai Lause. Wah, pandemi ya. Kita berharap ya semoga pandemi ini boleh dapat cepat berlalu dan kita bisa kembali beribadah di gereja. Oke adik-adik, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lause. Ada apa Lause? Wah, aku lagi senang banget nih, Oh iya? Ya, aku ngerasa bahwa orang tua aku tuh sangat mengasihi aku banget, Buktinya udah jauh gini ya kan. Aku sering ditelepon, aku sering didoakan tuh sama orang tua aku, Jadi walaupun segede ini, saya tetap diperhatikan gitu loh, Saya sangat bersyukur bahwa mereka itu mengasihi saya, Iya. Gitu. Itu kayak kasih seseorang Lause, kayak kasih Tuhan Yesus. Wow. Kasih Tuhan Yesus seperti apa, Seperti bintang di langit Lause. Wah, bintang di langit Lebih itu indah lagi Lause. lebih gitu. indah lagi ya. Oke, berarti luar biasa lah kasih Yesus itu Iya, ya. betul Lause. Oke, kita akan bersama-sama angkat pujian Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kita angkat sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oke, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Nah, kita harus siapkan sikap berdoa kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu penyertaan-Mu, kita bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, tolong pimpin dari mulai penyembahan-Mu, mulai dari mendengarkan firman-Mu agar kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang pimpin, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian, Bapa, ku datang padamu. Kita menaikkan ucapan syukur kita bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu kita rasakan dan selalu indah setiap hari. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu
yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita angkat sekali lagi, kita nyanyikan dengan penuh sungguh-sungguh. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Oke, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dipersiapkan Alkitabnya, kita dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Oke. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya nih semua? Pasti selalu baik dan sehat terus kan? Oh iya adik-adik, jangan lupa bersyukur ya sama Tuhan karena semuanya yang kita dapat itu dari Tuhan. Nah, sebelum Lause mulai cerita, kita doa dulu yuk. Tuhan, sebentar kami mau mulai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kami. Tuhan, terima kasih karena telah mengumpulkan kami di sini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, pada minggu ini Lause mau cerita tentang Daud diurapi menjadi raja. Nah, Lause ambil cerita ini dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kalian yang di rumahnya ada Alkitab dibaca ya. Jangan nggak dibaca. Nah, suatu hari ada nabi yang bernama Samuel. Nah, Nabi Samuel ini diutus sama Tuhan ke Bethlehem untuk mencari raja baru Israel. Wah, raja baru Israel? Pasti adik-adik mau tahu raja lamanya dong. Nah, ayo siapa raja lamanya Israel? Iya, raja lamanya Israel itu namanya Saul. Tuhan tidak mau Saul menjadi raja lagi. Karena raja Saul ini sudah berpaling dari perintah-perintah Tuhan. Tidak mau mendengarkan perintah Tuhan lagi. Makanya dari yang tadinya diberkati Tuhan, sekarang sudah tidak diberkati Tuhan lagi. Dan diambil kedudukan rajanya. Kemudian suatu hari Tuhan suruh Nabi Samuel untuk mencari orang yang bernama Bapak Isai. Karena anaknya Bapak Isai itu ada yang mau dijadikan Tuhan seorang raja. Lalu ketika si Bapak Isai ini sampai di Bethlehem, Nabi Samuel mengundang Bapak Isai dan anak-anaknya untuk datang ke upacara pengorbanan. Nah, Bapak Isai memiliki 8 orang anak. Nah, di antara ke-8 anak ini ada yang mau dijadikan raja Israel sama Tuhan. Sesuai tadi perintahnya Tuhan ke Nabi Samuel ya. Nah, kemudian Bapak Isai menyuruh anak pertama datang ke Nabi Samuel. Lalu Nabi Samuel melihat parasnya yang gagah, perkasa, keker. Nah, di dalam hati Samuel ini Nabi Samuel ngomong, wah pasti ini nih yang akan dijadikan raja Israel. Nah, tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, adik-adik,
Ini berarti kalau Tuhan memilih seseorang atau mau memberkati seseorang, Tuhan nggak lihat perawakan kita loh, fisik kita, cantik atau enggak, ganteng atau enggak, kaya atau enggak. Ternyata yang Tuhan lihat itu adalah hati kita loh. Nah, Tuhan lihat hati adik-adik semua juga. Jadi hati kita tuh harus baik dan selalu taat kepada Tuhan. Gitu. Nah, kemudian Bapak Isai menyuruh anaknya yang kedua untuk datang ke Nabi Samuel. Tetapi Nabi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Bapak Isai kan punya 8 anak nih. Nah, terus Bapak Isai nyuruh anak lagi yang ketiga datang ke Nabi Samuel. Dan sampai anaknya yang ke-7, anaknya Bapak Isai ini udah datengin Nabi Samuel. Udah 7 anak nih. Nah, tapi Nabi Samuel berkata kepada Bapak Isai ini, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Terus Nabi Samuel kan tadi kan disuruh dibilang sama Tuhan kan ada seorang anak dari Bapak Isai ini yang mau dijadiin raja. Nah, berarti masih ada satu nih. Nah, kemudian si Nabi Samuel nanya nih ke Bapak Isai, masih ada anaknya lagi nggak sih? Nah, terus kata si Bapak Isai, ada. Tapi dia itu bungsu dan ia sedang mengembalakan kambing dan domba di belakang. Nah, ya udah, tapi Nabi Samuel suruh Bapak Isai untuk memanggil anaknya. Nah, setelah anak yang bungsu ini datang, sebelum itu kalian tahu nggak nama bungsu ini siapa? Ayo, siapa namanya adik-adik? Nah, namanya itu Daud. Daud itu paling bungsu, anaknya Bapak Isai yang paling bungsu. Dan karena dia masih muda, itu kulitnya itu masih kemerah-merahan, masih kecil lah. Nah, terus matanya indah, parasnya elok. Tetapi dia memiliki tubuh dan dia juga memiliki tubuh yang kecil karena ya kan anak bungsu, anak yang paling kecil. Jadi tubuhnya juga kecil, masih muda lah. Nah, ketika Nabi Samuel melihat Daud, Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kemudian Nabi Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, jadi kesimpulannya, yang dipilih sama Tuhan itu bukan kakak-kakaknya yang udah berotot, udah gagah, lebih gede. Tapi Tuhan melihat hati Daud yang taat kepada Tuhan. Nah, Lause mau kasih kata-kata hafalan buat adik-adik. Lause ambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Kata-katanya gini, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, itu aja yang dihafalin. Simple kan? Dihafalin ya, jangan lupa. Nah, cerita Lause sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Oke adik-adik semua, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Semoga firman yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat bagi kita. Amin. Nah, kita akan mengangkat pujian lagi, yaitu Big or Small. Oke, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Iya, benar banget Bang Sepi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya
kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ya aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ibadah kita sudah selesai, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you. See you next week. Bye. Bye.